Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Syafruddin dengan nomor induk mahasiswa 2120203886108028, di mana kami akan menyampaikan tentang metode desain media, yaitu model ADDAE. Oleh karena itu, mari kita melihat bersama-sama pembahasan yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah pengertian model ADDAE. Lalu kemudian kita juga akan membahas tentang langkah-langkah model ADDAE, di mana kita dapat mengetahui lewat pengertian model ADDAE ini, yaitu desain pembelajaran yang mana sifatnya lebih generik adalah model ADDAE, yaitu Analysis, Design, Development, Implement, Evaluate. ADDAE muncul pada tahun 1990-an, yang mana dikembangkan oleh Reiser dan Mollenda. Jadi salah satu fungsi ADDAE yaitu menjadi pedoman dalam membangun perangkat dan infrastruktur program pelatihan yang efektif, dinamis, dan mendukung kinerja pelatihan itu sendiri. Nah, ketika kita melihat beberapa pendapat dari para ahli, ya, salah satunya adalah menurut Barokati dan menurut Anas adalah model ADDAE adalah salah satu model yang menjadi pedoman dalam mengembangkan pembelajaran yang efektif, dinamis, dan mendukung pembelajaran itu sendiri. Ya, tentu hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh seorang ahli juga yang bernama TG dan Kirnah, yang mengatakan bahwa model ADDAE merupakan salah satu model desain pembelajaran yang sistematik, karena model ini dikembangkan atau tersusun secara terprogram, ya, dengan urutan-urutan kegiatan yang sistematis dalam upaya pemecahan masalah belajar yang berkaitan dengan sumber-sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Nah, sekarang kita bisa melihat bagaimana langkah-langkah model ADDAE ini. Yang pertama, kita dapat melihat analisis. Ya, saya kira tahap analisis ini merupakan suatu proses mendefinisikan apa yang akan dipelajari oleh peserta belajar, ya, di mana peserta belajar melakukan need assessment, analisis kebutuhan, mengidentifikasi masalah atau kebutuhan, dan melakukan analisis tugas teks analisis. Oleh karena itu, output yang akan kita hasilkan adalah berupa karakteristik atau profil calon peserta belajar, identifikasi kesenjangan, identifikasi kebutuhan, dan analisis tugas yang rinci didasarkan atas kebutuhan. Yang kedua, desain. Ya, tahapan desain meliputi beberapa perencanaan pengembangan bahan ajar, di antaranya meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut. Ya,
penyusunan bahan ajar dalam pembelajaran kontekstual dengan mengkaji kompetensi inti dan kompetensi dasar untuk menentukan materi pembelajaran berdasarkan fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Alokasi waktu pembelajaran, indikator, dan instrumen penilaian siswa. Selanjutnya, bagaimana merancang skenario pembelajaran itu atau kegiatan belajar mengajar dengan pendekatan pembelajaran. Kemudian, bagaimana kita memilih pemilihan kompetensi bahan ajar. Selanjutnya, bagaimana perencanaan awal perangkat pembelajaran yang didasarkan pada kompetensi mata pelajaran. Lalu, bagaimana kita merancang materi pembelajaran dan alat evaluasi belajar dengan pendekatan pembelajaran. Ini langkah desain yang bisa kita lakukan. Selanjutnya, pengembangan, development. Pengembangan adalah proses di mana kita mewujudkan blueprint alias desain tadi menjadi kenyataan. Artinya, jika dalam desain diperlukan suatu software berupa multimedia pembelajaran, maka multimedia tersebut harus dikembangkan atau diperlukan modul cetak. Maka modul cetak tersebut bisa kita kembangkan. Tentu dalam melakukan langkah pengembangan bahan ajar ada dua tujuan penting yang akan kita capai. Antara lain, yang pertama adalah memproduksi atau merevisi bahan ajar yang akan kita gunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Yang kedua adalah memilih bahan ajar terbaik yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian yang keempat, implementasi. Implementasi adalah langkah nyata untuk menerapkan sistem pembelajaran yang sedang kita buat. Artinya, pada tahap ini semua yang telah dikembangkan, diinstal atau diset sedemikian rupa sesuai dengan peran atau fungsinya agar bisa diimplementasikan. Tujuan utama dalam langkah implementasi antara lain adalah membimbing siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya, bagaimana menjamin terjadinya pemecahan masalah untuk mengatasi persoalan sebelumnya yang dihadapi oleh siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, bagaimana kita memastikan bahwa pada akhir pembelajaran kemampuan siswa meningkat. Itu yang bisa kita dapatkan. Nah, yang terakhir adalah evaluasi. Saya kira ketika berbicara evaluasi adalah proses akhir untuk melihat apakah sistem pelajaran yang dibangun itu berhasil sesuai dengan harapan awal atau tidak. Sebenarnya tahap evaluasi bisa terjadi pada setiap 4 tahap di atas. Evaluasi yang terjadi pada setiap 4 tahap di atas itu dinamakan evaluasi formatif karena tujuannya untuk kebutuhan revisi. Evaluasi terhadap pengembangan bahan ajar dalam pembelajaran bertujuan untuk mengetahui beberapa hal. Yang pertama, bagaimana sikap siswa terhadap kegiatan pembelajaran secara keseluruhan. Itu kita bisa evaluasi, itu bisa kita lihat. Nah, selanjutnya, bagaimana mengevaluasi apakah ada peningkatan kemampuan siswa yang merupakan dampak dari keikutsertaan dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Yang terakhir adalah evaluasi apakah memberikan keuntungan yang dirasakan oleh sekolah akibat adanya peningkatan kompetensi siswa melalui kegiatan pengembangan bahan ajar dalam proses pembelajaran. Jadi teman-teman sekalian, itulah beberapa proses ADI ADDA yang kami sajikan pada kesempatan ini. Mohon kiranya diberikan koreksi atau apa dan sebagainya. Saya kira cukup sekian.
Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.